Shalom saudara terkasih, hari ini kita bertemu di dalam Lunch with Jesus. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian, kita akan membuka kitab suci kita dari kitab Yeskiel bab 47 ayat 8 sampai 12. Mari bersama-sama kita akan membaca ayat ini. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan memuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut itu menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawa dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh berbagai macam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, ya. Di dalam kehidupan kita, ya, kita sangat membutuhkan yang namanya air. Kalau kita lihat dari bacaan tadi, firman Tuhan sering digambarkan sebagai air kehidupan. Bapak Ibu sekalian, di atas muka bumi ini, semua makhluk hidup membutuhkan air. Karena tanpa air tidak ada satupun yang bisa hidup. Kita bisa aja gak makan beberapa hari. Tetapi tanpa air, tanpa minum, kita tidak akan bisa hidup. Karena kenapa, Bapak Ibu sekalian? Tubuh manusia itu 70% terdiri dari cairan, ya. Sehingga kita sangat membutuhkan asupan cairan di dalam kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu sekalian di dalam Kristus, banyak orang yang mengisi kehidupannya, ya, bukan dengan firman. Banyak orang mengisi dengan berbagai macam pengetahuan dan kata-kata yang penuh dengan motivasi. Tetapi itu sifatnya biasanya hanya sementara. Hanya membuat semangat untuk sementara. Tetapi kalau kita mengisi dengan firman Tuhan itu yang akan tertulis di dalam hati kita. Dan waktu kita membutuhkan, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Di dalam Matius 4 ayat 4 di situ dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus ini mengatakan kepada kita semua, bahwa setiap kita benar membutuhkan makanan firman Tuhan. Yang kedua, kenapa firman Tuhan digambarkan sebagai air kehidupan? Karena air dibutuhkan untuk pembersihan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sehabis melakukan banyak aktivitas, mungkin badan kita kotor, banyak kuman, ya, banyak noda, ya. Bagaimana cara membersihkannya? Kita membutuhkan air. Kalau kita memiliki barang-barang yang sudah lama, yang kotor, berdebu, bagaimana cara membersihkannya? Kita membutuhkan air, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah menjadi orang Katolik yang cukup lama. Ya, bahkan berpuluh-puluh tahun. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah mengalami kelahiran baru. Tetapi Bapak Ibu, ya, masih banyak orang-orang yang terikat, ya. Dengan apa? Dengan dosa. Contoh, dosa banyak orang yang sering melakukan korupsi. Ya, menyebarkan fitnah, berita-berita hoaks. Ada yang masih terikat oleh seks bebas, pornografi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Ya,
firman Tuhan itu yang membuat kita itu yang membuat kehidupan kita menjadi bersih. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 3 Yesus mengatakan, "Kamu sudah bersih dengan firman yang kukatakan kepadamu." Jadi, selama hidup kita dekat dengan firman, ya, kehidupan kita akan dibersihkan dari kekotoran dan kenajisan. Yang ketiga, karena air diperlukan untuk penyegaran. Bapak Ibu sekalian, kita sering di dalam kehidupan ini kita merasa letih, ya, karena kita merasa kepanasan kalau kita melakukan aktivitas di luar sana. Bagaimana untuk menyegarkan kembali, ya? Salah satunya dengan air, ya. Dengan kita meminum segelas air, itu akan menyejukkan dan menyegarkan kehidupan kita. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, kadang kala dunia ini sering membuat kita lelah. Karena kenapa? Dunia ini saling bersaing. Banyak sekali perlombaan di dunia ini. Saling sikut menyikut, ya. Nah, banyak sekali orang yang cerita sama saya sudah lelah dengan masalah hidup saya. Banyak orang yang terikat dengan masalah ekonomi, ya, masalah pekerjaan yang tidak kunjung selesai, ya. Ada orang yang bergumul di dalam sakit penyakit. Nah, saudara, banyak orang yang sudah lelah di dalam penantian. Kapan masalah saya selesai? Kapan penyakit saya disembuhkan? Ada juga orang yang bergumul di dalam masalah rumah tangga. Sudah merasakan lelah di dalam kehidupannya. Karena sudah terlalu banyak mengalah, ya. Terlalu banyak memberikan toleransi. Sudah habis kesabaran. Ada juga Bapak Ibu yang mungkin kita pelayanan. Kita terjebak di dalam rutinitas, ya. Bukan karena cinta lagi Tuhan. Kita sudah merasa lelah di dalam pelayanan kita, sehingga kita tidak dapat mendapatkan apa-apa. Tetapi waktu kita bergantung kepada firman Tuhan, ya, firman Tuhan itu memberikan kesegaran dan semangat baru. Karena kenapa Bapak Ibu? Di dalam Roma 10 ayat 11 dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan Tuhan, saya percaya kalau kita bergantung kepada firman Tuhan, kita tidak akan dipermalukan. Karena Tuhan akan bela perkara-perkara kita. Yang terakhir, poin keempat, ya. Karena air diperlukan untuk melenyapkan kehausan. Di dalam dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang merasa haus. Ya, banyak orang yang merasa haus akan kasih sayang. Sehingga banyak orang yang terjebak dan jatuh di dalam gaya hidup yang salah. Karena tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dari pasangan, sehingga mencari kasih sayang di luar sana. Yang kedua, haus akan kekuasaan, ya. Di dalam dunia ini banyak sekali sikut menyikut. Haus akan kekuasaan, hidup berpolitik, juga haus akan harta, tidak pernah puas, terus mencari. Bapak Ibu sekalian, saya akan menggambarkan semua ini, ya. Kalau kita lihat dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Waktu Yesus meminta air kepada perempuan Samaria, di situ dikatakan, kamu akan haus lagi kalau kamu minum dari air sumur ini. Ya. Kalau kamu minum dari air yang kuberikan, yaitu air kehidupan, kamu tidak akan haus lagi selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau mencari, ya, kepuasan sejati, ya, yang dapat melenyapkan kehausan kita harus mencari Yesus. Ya, dari firman-Nya itu akan memberikan kita kelegaan. Nah, kalau kita lihat di dalam sebagai penutup, kita lihat di ayat ke-8 dan ke-12, di sini dikatakan, kemanapun air itu mengalir, maka semuanya akan hidup. Bapak Ibu, kalau kita lihat, firman Tuhan itu bisa menghidupkan kehidupan kita. Ya. Apapun yang sudah mati di dalam hidup kita, mungkin perasaan kita, mungkin kita mengalami keputusasaan. Waktu kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, saya percaya bahwa di situ akan ada semangat baru, ada kekuatan baru di dalam hidup kita. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa air kehidupan itu mengalir ke laut asin, dan laut asin itu menjadi tawar. Saudara, firman Tuhan itu yang bisa memulihkan di dalam apapun di dalam kehidupan kita. Karena di situ dikatakan air itu akan bisa diminum, ya, menjadi air yang bisa diminum.
Oke, sekian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini, di mana kami semua boleh ada di tempat ini, mendengarkan sabda-Mu. Biar sabda-Mu itu boleh menjadi kekuatan buat hidup kami. Sabda-Mu itu yang boleh menjadi semangat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu itu boleh menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Dan sungguh kami percaya, kami membuka hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang boleh menjadi Tuhan dan menjadi Raja di dalam hidup kami. Dan sungguh kami percaya, waktu Engkau berfirman, akan terjadi pemulihan dan kekuatan di dalam hidup kami. Bapak, saat ini hamba mau berdoa buat para pendengar di tempat ini. Biar sungguh Tuhan Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Mungkin mereka yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan Engkau yang boleh bantu mereka, Engkau yang boleh tolong mereka. Mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau jamah. Dan juga buat mereka yang sedang mengalami masa-masa penantian, pergumulan, doa yang belum terjawab, berikan mereka kesabaran dan pengharapan, agar mereka senantiasa boleh bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus Engkau bekerja dan berkarya. Kami percaya, biar segala sesuatu Engkau yang boleh menyatakan, dan Engkau yang akan memberikan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya segala doa ini kami panjatkan demi keagungan nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau sungguh Allah yang amat setia, yang mengasihi kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau